Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap diberi ketenangan dimanapun berada. Malam ini, aku ingin membawakan sebuah kisah yang datang dari lereng Gunung Lawu. Kisah tentang seorang penjual tahu bulat yang tanpa sengaja memasuki wilayah yang tidak seharusnya dilewati manusia. Cerita ini berasal dari pengalaman seseorang bernama Wawan, dan hingga sekarang ia masih enggan mendekati kawasan itu. Mari kita mulai. Nama pria itu Wawan, seorang penjual tahu bulat keliling yang biasa mangkal di sekitar Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Malam itu, ia ingin memperluas rute dagangnya. Musim liburan membuat kawasan sekitar Candi Ceto lebih ramai dari biasanya, dan menurutnya kesempatan itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Hanya saja malam itu awan turun rendah, kabut tebal bergulung dari sisi hutan. Wawan sebenarnya ragu, tetapi dompetnya sedang tipis, maka ia memutuskan tetap berangkat. Sudahlah, cuma lewat sebentar, yang penting bisa jualan, gumamnya sambil menyalakan motor modifikasinya yang membawa peralatan goreng portable. Jalan menuju Ceto semakin sepi ketika jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu-lampu rumah penduduk mulai padam. Hanya terdengar suara motor Wawan yang mendaki pelan. Sinyal HP mulai melemah, GPS berputar-putar seperti kebingungan. Namun Wawan tetap melaju, berharap segera menemukan pertigaan menuju jalur utama. Semakin jauh naik, hutan pinus mulai mendominasi kiri kanan jalan. Batang-batang pohonnya menjulang tinggi seperti pagar alami. Angin malam berhembus dingin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Wawan memperlambat motor ketika kabut makin menebal. Suara jangkrik yang biasanya ramai, perlahan-lahan hilang diganti keheningan yang tidak wajar. "Loh, kok sepi banget ya?" bisiknya. Ia menengok kanan kiri, namun pandangannya hanya bertemu kabut pekat. Lampu motornya pun seperti tidak mampu menembus kegelapan. Beberapa kali ia merasa seolah ada bayangan kecil berlari melintasi jalannya, tapi setiap dicek tidak ada apa-apa. Ketika hendak berbalik arah, tiba-tiba cahaya samar tampak di depan, seperti cahaya dari rumah. Wawan merasa lega. "Wah, akhirnya ada juga kehidupan," ucapnya. Ia menambah gas. Semakin mendekat, cahaya itu berubah menjadi 2 obor yang dipasang di sisi sebuah gapura batu tua. Gapura itu tak terlalu tinggi, namun bentuknya kuno. Terbukir simbol-simbol yang tidak ia pahami. Sepertinya bukan bangunan modern. "Perasaan aku nggak pernah lihat gapura begini di sini," pikir Wawan. Ia mengira mungkin itu jalan pintas menuju desa wisata yang sering disinggahi para pendaki. Karena penasaran dan tak ingin balik ke jalur kabut, ia pun memutuskan masuk melewati gapura itu. Begitu melewati batasnya, suasana berubah drastis. Kabut perlahan hilang, dan di depan Wawan tampak sebuah desa kecil yang tidak ia kenal. Rumah-rumah kayu berdili berjajar, sederhana namun tampak terawat. Api dari obor menerangi halaman setiap rumah. Tidak ada lampu listrik sama sekali. Namun anehnya, tidak ada suara anjing, tidak ada suara televisi, tidak ada suara manusia bercakap-cakap. Sunyi, sunyi sekali, sampai Wawan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Saat Wawan memarkir motor, seorang pria tua keluar dari balik rumah. Pakaiannya seperti pakaian zaman kolonial, baju lurik lusuh dan ikat kepala batik. "Sampean dari mana, Nak?" tanya si pria tua dengan suara rendah. Saya dari bawah, Pak. Mau jualan tahu bulat," jawab Wawan gugup. Tatapan pria tua itu kosong, namun seolah menilai Wawan dari ujung rambut sampai kaki. "Masuk saja, Nak. Warga sini jarang dapat makanan hangat malam-malam." Nada suaranya ramah, tetapi dingin, sangat dingin. Tak lama, warga lain bermunculan dari balik bayangan rumah, berjalan lambat tetapi tanpa suara, hingga membentuk kerumunan kecil di sekeliling motor Wawan. Mereka tersenyum, tapi entah kenapa, senyuman itu terasa tidak normal, seperti dipaksakan.
Wawan, meski mulai merasa tidak enak, tetap mencoba bersikap wajar. "Ya sudah Pak Bu, saya mulai goreng ya. Tahu bulat, dadakan 500-an," serunya. Namun suaranya terdengar sedikit gemetar. Saat ia mulai menyalakan kompor portable, angin berhenti bertiup, api kompor berkobar stabil tanpa gangguan. Dan yang paling membuat Wawan merinding adalah bagaimana para warga bergerak mendekat bersamaan, tanpa suara, seolah kaki mereka tidak menapak tanah dengan benar. "Mas, cepat goreng. Kami sudah lama tidak mencicipi dagangan seperti ini," bisik seorang perempuan muda dari belakangnya. Wawan menelan ludah. Suara perempuan itu terlalu pelan, tetapi terdengar tepat di telinganya, padahal jaraknya masih sekitar 2 meter. Ia pura-pura tidak mendengar dan mulai memasukkan tahu ke minyak panas. Bunyi kriuk minyak biasanya membuat suasana lebih hidup, tapi di desa itu, suara gorengan terdengar seperti dipendam oleh udara mati. Namun anehnya, setiap tahu yang ia angkat dari penggorengan langsung diserbu tangan-tangan pucat itu. Tangan yang suhu kulitnya terasa lebih dingin daripada malam itu sendiri. Dagangan Wawan ludas dalam waktu singkat. Terlalu cepat, tidak masuk akal. Sementara para warga memakan tahu bulat itu dengan tanpa banyak bicara, menatap kosong, seolah-olah sedang memenuhi kewajiban. Wawan mulai sadar ini bukan desa biasa. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba tersenyum dan berkata, saya mau pamit dulu ya. Besok saya lewat lagi." Warga hanya menatap. Tidak ada satupun yang menjawab. Saat itu, Wawan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang berbahaya di balik ramah tamahan itu. Tetapi ia belum tahu, perjalanan pulangnya akan jauh lebih menyeramkan daripada saat ia datang. Setelah dagangannya ludas, Wawan mencoba membereskan peralatan. Namun setiap kali ia menengok, warga desa masih berdiri mematung di sekitar motornya. Mereka tidak bergerak banyak. Hanya berdiri seperti menunggu sesuatu atau menahan sesuatu. Wawan mencoba mencairkan suasana. Makasih ya, Pak, Bu. Laris banget jualan saya malam ini." Senyumnya kaku, tapi warga hanya membalas dengan anggukan pelan tanpa ekspresi. Ia melirik lebih lama pada mereka. Pakaian mereka benar-benar seperti dari masa yang sudah lewat puluhan tahun. Tidak ada kaos, tidak ada jaket modern. Semuanya mengenakan baju lurik, kebaya kusam, dan kain jarik. Wajah mereka pucat, dan sorot mata mereka kosong sekali, seperti tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Saat Wawan bersiap menyalakan motor, seorang perempuan tua tiba-tiba mendekat. Langkahnya lambat, namun setiap langkah tidak terdengar. "Mas, jangan pergi dulu," katanya. Wawan tertegun. "Loh, kenapa Bu?" Perempuan itu menunjuk sebuah rumah kayu di ujung desa. Rumah itu tampak lebih gelap dari rumah lain. Pintu depannya terbuka sedikit. Tidak ada cahaya sama sekali. "Petinggi ingin bertemu. Katanya Mas harus mampir sebentar." Jantung Wawan berdegup lebih cepat. "Aduh Bu, saya masih harus pulang. Sudah malam." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang terlalu menegangkan, seolah otot pipinya dipaksa bergerak. "Di sini tidak ada malam atau pagi, Nak. Semua sama saja." Wawan menelan ludah. Kata-kata itu membuat tengkuknya terasa dingin. Ia mencoba mencari alasan. "Saya takut jalan pulangnya gelap, Bu." Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tenang, jalan keluarnya selalu terbuka bagi yang diizinkan." Kalimat itu membuat napas Wawan tercekat. Ia akhirnya pura-pura memeriksa motornya. "Bu, saya pamit dulu. Lain kali saja ya." Tanpa menunggu jawaban, ia menyalakan motor dan perlahan menjauh dari kerumunan. Mata semua warga mengikuti geraknya.
Tidak ada yang melarang, tetapi tatapan mereka terasa seperti membebani punggungnya. Saat melewati deretan rumah kayu itu, Wawan memperhatikan lebih detail. Rumah-rumah tersebut tampak seolah baru saja dihuni, namun tidak ada suara kehidupan di dalamnya. Tidak terdengar suara piring, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada aktivitas malam sama sekali. Selain itu, ada sesuatu yang lebih aneh. Tidak ada hewan sama sekali. Tidak ada ayam, tidak ada kucing, bahkan serangga pun tidak terdengar. Suasana terlalu sunyi. Sunyi yang tidak alami. Langkah-langkah warga juga tidak pernah berbunyi. Saat mereka berjalan, debu di tanah tidak berterbangan. Seolah-olah mereka bukan menyentuh tanah, melainkan hanya melayang rendah. Wawan menoleh ke pintu-pintu rumah. Beberapa di antaranya tampak seperti tidak berpenghuni, dengan tirai koyak dan anyaman bambu lapuk. Namun di balik tirai itu, ia merasa ada sesuatu yang mengamati. Ini negeri apa sih? Gumamnya terbata-bata. Saat melewati salah satu rumah, ia tak sengaja menatap ke jendela. Ada seorang bocah kecil berdiri di dalam. Wajahnya pucat, matanya bulat tanpa kedipan. Bocah itu tersenyum lebar, tetapi senyumnya tidak merentang ke mata-matanya. Bocah itu tersenyum lebar, tetapi senyumnya tidak merentang ke matanya. "Mas, tahu bulatnya enak." Suara bocah itu muncul entah dari mana, tidak dari bibirnya. Wawan tersentak. Ia memalingkan wajah cepat-cepat dan mempercepat motornya. Namun semakin ia menyusuri jalan desa itu, semakin terasa bahwa jalan ini panjang sekali, seolah-olah tidak ada ujungnya. Perasaan tadi cuma masuk gapura kecil, masa dalamnya gede banget begini? Keluhnya sambil melihat ke depan. Di tengah kebingungan itu, seorang pria muda berjanggut tipis tiba-tiba berjalan sejajar dengan motornya. Langkahnya tetap tanpa suara. Sorot matanya kosong, namun mulutnya berbicara. "Mas, jangan buru-buru. Wong kene seneng kok Mas dolan mriki. Kami di sini seneng kok kalau Mas main ke sini." Nada bicaranya datar, tanpa emosi sedikit pun. Wawan berusaha menjaga tenang. Maaf mas, saya harus pulang, sudah malam banget." Pria itu menelengkan kepala pelan. "Malam, di sini waktu tidak berjalan." Wawan berpura-pura tertawa. Iya, tapi tetap saja saya mesti balik." Tanpa ia duga, pria itu tiba-tiba menahan steng motornya. Genggamannya dingin seperti es. Wawan langsung menarik tangan pria itu. "Lepas mas!" Pria itu menyeringai. "Aja wedi yen sampun nampa, ojo bali. Jangan takut kalau sudah menerima, jangan kembali." Wawan panik. Ia memutar gas kuat-kuat, motor tersentak dan terlepas dari genggaman pria itu. Pria tersebut tidak jatuh. Ia hanya bergeser sedikit, seperti kain yang tertiup angin. Semakin jauh Wawan melaju, semakin sering ia melihat hal-hal tak masuk akal. Sosok perempuan berdiri di atap rumah sambil menatap ke arahnya. Seorang laki-laki tua berjalan mundur tanpa memutar badan. Bayangan-bayangan panjang di tanah yang tidak sesuai dengan tubuh pemiliknya. Dan suara-suara lirih yang memanggil namanya dari arah pepohonan. "Wawan, sini, jual lagi." Suaranya tidak berasal dari satu titik. Suara itu menggema dari berbagai arah seperti ditiup angin dari dunia lain. Akhirnya setelah melewati tikungan desa yang terasa tidak berujung, Wawan melihat gapura batu tempat ia masuk tadi. Ia merasa lega. Namun, gapura itu tampak berbeda. Obor di sampingnya padam total. Batu-batunya terlihat lebih tua, lebih lapuk, dan ukirannya tampak berubah bentuk. Wawan menelan ludah. Ia tidak peduli lagi. Ia langsung melaju keluar dari sana. Namun, begitu ban depan melewati batas gapura, ia mendengar bisikan terakhir dari belakang. "Koe bali maning,
Aku ngerti dalane. Kau akan kembali lagi, aku tahu jalannya. Saat menoleh, desa itu sudah hilang. Tidak ada cahaya, tidak ada rumah, hanya hutan pinus gelap seolah desa tadi tidak pernah ada. Wawan merinding seluruh tubuh, dan ia belum tahu perjalanan pulangnya akan jauh lebih menyeramkan dari ini. Begitu meninggalkan gapura itu, Wawan menghela napas panjang, seolah paru-parunya baru saja bebas dari tekanan berat. Ia tidak berani menoleh lagi. Jalanan kembali menjadi tanah berkerikil yang menurun pelan, diapit pohon pinus yang tinggi dan gelap. Tapi meskipun ia sudah keluar dari desa aneh itu, perasaan tidak nyaman justru semakin kuat. Motor Wawan melaju sambil bergetar kecil. Dia menatap spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun, bayangan hutan yang terpantul justru membuat dadanya sesak. Seolah sesuatu bergerak cepat di balik pepohonan, mengikuti motor dari jauh. Ini cuma pikiran sendiri, ujarnya mencoba menenangkan diri. Meski begitu, tangannya tetap gemetar saat menggenggam stang. Setelah sekitar 5 menit turun, Wawan memutuskan berhenti sebentar di sebuah tanah lapang kecil untuk memastikan jalannya benar. Ia mengambil napas panjang, menepuk-nepuk pipi untuk menghilangkan rasa tegang. Tapi ketika hendak mengecek hasil penjualan malam itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang terjadi. Kotak uang yang biasanya penuh suara koin bergemerincing justru terasa enteng. Tidak ada berat, hampir seperti kosong. Kok enteng banget? Ia cepat-cepat membuka kotaknya. Dan saat tutupnya terbuka, dadanya serasa diremas. Kotak itu bukan berisi uang logam. Isinya hanya batu-batu kecil hitam, tanah lembab, serta serpihan kayu. Bukan koin, bukan uang kertas, bahkan bukan uang mainan. Wawan berdiri terpaku. Astagfirullah, ini apaan? Ia meraih salah satu batu kecil itu. Dingin. Terlalu dingin, seperti diambil dari dasar sumur tua. Saat ia menggosoknya, batu itu mengeluarkan bau anyir samar. Ia menepis rasa takutnya dan mencoba memberi penjelasan logis. Mungkin tadi jatuh di jalan, koinnya keluar semua. Tapi kotaknya tertutup rapat sepanjang waktu. Tidak masuk akal. Wawan panik. Ia memeriksa celah-celah motor, kantong rombong, bahkan menengok ke tanah berharap koin-koin itu jatuh tanpa sadar. Tidak ada. Hanya tanah gelap dan dedaunan basah. Jantungnya berdetak kencang. Ia mundur beberapa langkah. Ya Allah, ini kenapa sih? Saat ia masih mencoba memahami situasi, angin malam tiba-tiba berhenti. Hening, sangat hening, seolah seluruh hutan menahan napas. Di tengah kesunyian itu, suara lembut terdengar dekat telinganya. "Mas, kok pulang cepat?" Wawan melonjak. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang bergeser pelan di antara batang pinus. Napasnya kacau. "Siapa itu? Jangan bercanda!" Tidak ada jawaban. Namun dari bawah motor,
sesuatu seperti bayangan mengalir perlahan, menyerupai bentuk tangan kecil meraih roda belakang. Wawan refleks menendang dan menyalakan motor secepat mungkin. Begitu motor hidup, ia langsung tancap gas. Namun, baru jalan beberapa meter, ia melihat jam tangannya. Jarum jam itu, yang seharusnya menunjukkan pukul 11 malam, justru berhenti. Persis di posisi yang sama saat ia pertama kali masuk desa tadi. Ia mengetuk-ngetuk jarum jam itu. Lah, kok nggak gerak sih? Ia cek HP, baterainya penuh tapi layar hitam total. Tidak mau menyala. Seolah semua alat penunjuk waktu mati. Sementara motornya terus melaju menembus kabut, Wawan mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalan yang ia lewati terasa bukan jalan yang sama saat dia naik tadi. Tikungan yang ia ingat sebagai tanjakan lebar kini berubah menjadi jalur sempit. Pohon-pohon yang tadinya berjajar rapi kini tampak lebih rapat dan tinggi. Suasana lebih gelap, bahkan lebih sunyi. Ia berusaha tetap waras. Fokus, Wan. Turun ke bawah. Cari rumah penduduk. Jangan berhenti. Namun semakin ia melaju, semakin kuat perasaan bahwa ada yang mengikuti. Kegelapan di belakang motor seperti bergerak. Gelap yang bukan sekadar bayangan malam, tetapi sesuatu yang hidup. Wawan tidak berani menoleh. Tidak sampai 2 menit kemudian, suara motor tertutup oleh suara lain. Suara langkah banyak orang, seperti puluhan kaki berjalan bersamaan dari arah belakang. Tapi langkah itu tidak berbunyi normal. Tidak seperti injakan tanah, lebih seperti gesekan kain panjang menyeret tanah. Masih mau pergi? Suara itu muncul lagi, kali ini terdengar dari kanan. Wawan menahan napas. Ia tidak mau melihat. "Jangan usik aku mau pulang," teriaknya dengan suara setengah pecah. Hutan kembali sunyi. Hanya suara motornya yang meraung menembus kegelapan. Tetapi beberapa saat kemudian, dari balik pepohonan, terdengar bisikan lain, lebih banyak, lebih dekat. "Pulang. Kenapa buru-buru? Tetaplah di sini. Kami sudah menunggu." Wawan hampir menangis. Ia menaikkan kecepatan motor semampunya. Namun tiba-tiba di ujung jalan kabut menepi, menyingkap sebuah sosok tinggi berdiri membelakangi arahnya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi separuh punggung dan bajunya seperti kain lapuk yang melayang-layang. Sosok itu tidak bergerak, tetapi dari tubuhnya muncul suara serak. "Jalanmu bukan ke sana." Wawan panik. Rem mendadak, motor nyaris terguling. Ia berputar arah, kembali menuruni jalan lain, berharap menemukan jalan keluar. Namun setiap kali ia belok, jalan itu seperti kembali ke tempat yang sama. Hutan itu seperti labirin. "Ya Allah, tolong saya." Wawan mulai terseduh, tangannya gemetar. Baru ketika suara azan subuh terdengar samar, entah dari mana, kabut mulai merenggang. Hutan kembali terlihat normal. Jalan kembali seperti jalan pinus yang ia kenal. Sosok-sosok itu menghilang seketika, seolah tidak pernah ada. Wawan akhirnya menemukan jalan kecil menuju perkampungan sekitar Candi Ceto. Cahaya pagi mulai naik. Udara hangat perlahan mengusir rasa mencekam yang menempel di kulitnya. Namun rasa takut itu belum selesai. Karena saat ia tiba di area pos jaga,
Seorang lelaki tua yang duduk di depan bangunan kecil langsung berdiri terkejut begitu melihat Wawan. "Astagfirullah, Mas, kok keluar dari arah situ?" Juru kunci itu mendekat cepat. Kenapa, Pak?" tanya Wawan dengan suara sisa ketakutan. Juru kunci itu menatapnya lekat-lekat. "Itu wilayah Kampung Pitu, tempat makhluk gaib berdiam. Tidak ada manusia yang boleh lewat jalur itu." Wawan limbung, jantungnya membeku. "Mas, biasanya yang keluar dari sana bukan orang hidup." Dan dari sinilah teror sebenarnya baru dimulai. Wawan hampir tidak mampu berdiri tegak. Kata-kata juru kunci itu terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tidak mau hilang. Biasanya yang keluar dari sana bukan orang hidup. Ia menelan ludah, tangannya bergetar hebat. "Pak, maksudnya apa? Saya kan masih hidup ini." Juru kunci itu menghela nafas panjang, memegang bahu Wawan. "Mas, lihat wajah Mas di kaca motor itu." Dengan ragu, Wawan menunduk, melihat pantulan wajahnya di spion. Mata Wawan membesar. Warna wajahnya pucat, jauh lebih pucat dari biasanya. Bibirnya kebiruan. Dan yang paling membuatnya merinding, nafasnya tidak tampak sama sekali di udara dingin pagi itu. Tidak ada embun, tidak ada hembusan yang terlihat. Seolah tubuhnya belum benar-benar kembali ke dunia nyata. Wawan gemetar. "Pak, saya kenapa, Pak? Saya masih hidup kan, Pak?" Juru kunci itu menatapnya dalam-dalam. "Mas, apakah selama di sana ada yang memanggil nama panjenengan?" Wawan mengangguk cepat. "Banyak, Pak, dari berbagai arah." Juru kunci itu langsung memejamkan mata, berdoa lirih. "Innalillahi, mereka sudah menandai Mas." Wawan merasa lututnya lemas. Saya harus pulang. Saya nggak mau di sini, Pak." "Iya, Mas. Tapi jalannya tidak boleh lewat hutan sana lagi. Lewat jalur umum saja. Jangan pernah menoleh, apalagi berhenti kalau ada yang memanggil." Wawan mengiyakan dengan cepat. Ia segera menyalakan motor, lalu melaju turun ke arah Karang Tandan. Tapi meski ia sudah keluar dari kawasan Ceto, rasa tidak nyaman masih menempel seperti bayangan gelap yang mengikuti dari belakang. Jalan yang berubah. Beberapa kilometer turun dari pos jaga, suasana jalan mulai kosong. Kabut turun lagi, padahal matahari sudah tinggi di timur. Jalanan yang tadinya mudah dilalui perlahan berubah menjadi berkelok-kelok seperti bukan jalur yang biasa ia lewati setiap hari. Pohon-pohon bambu tiba-tiba memenuhi sisi kiri dan kanan, menutupi sinar matahari. "Loh, kok lewat sini? Ini bukan jalan pulang," gumam Wawan gelisah. Ia berhenti sebentar, membuka Google Maps. Tetapi sama seperti sebelumnya, layar HP-nya tetap hitam, mati total. "Halah, jangan macem-macem." Ia coba menyalakan jamnya. Jarum tetap tidak bergerak. Keheningan kembali turun. Hanya suara mesin motor yang terdengar, dan bahkan itu pun terdengar melemah seperti sedang diserap oleh udara sekitar. Wawan merasa dadanya sesak lagi. Ia mencoba mempercepat motor, tapi jalan berubah semakin tidak familiar. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul siluet seorang perempuan berdiri tengah jalan. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya.
Bajunya lusuh, warnanya seperti abu-abu pudar. Ia berdiri tanpa bergerak. Motor Wawan hampir berhenti sendiri, seolah tenaga motornya disedot sesuatu. "Mbak Yu, minggir dulu ya." Suara Wawan lirih, setengah takut. Perempuan itu tidak menjawab. Ia perlahan-lahan menengok. Bukan dengan memutar kepala, tapi seperti wajahnya meluncur ke samping tanpa gerakan alami. Wawan menjerit kecil dan buru-buru memutar gas untuk menghindar. Namun saat motor melewatinya, perempuan itu berbisik, sangat dekat dengan telinganya. "Wawan." Wawan menginjak rem mendadak. Nafasnya membeku. Bagaimana dia tahu namanya? Saat ia menoleh ke kaca spion, perempuan itu sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut. Namun suara langkah seperti geseran kain terdengar dari hutan. Banyak langkah. Dari kiri, dari kanan, dari belakang. Semua bergerak menuju arah Wawan. Ia panik. Saya harus turun. Harus keluar dari sini. Ia memaksa motor ngebut meski jalan tidak jelas. Bayangan di belakang. Saat melaju, Wawan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan hitam yang memanjang di tanah, seperti bayangan seseorang yang berjalan di belakangnya, tetapi bayangan itu terlalu panjang, mencapai hampir 5 meter, dan bentuknya bukan manusia. Bahunya terlalu tinggi, kepalanya terlalu sempit, dan lengannya terlalu panjang. Bayangan itu bergerak cepat mengikuti motor Wawan. Wawan mulai menangis. "Jangan ikuti saya bukan milik kalian." Tapi bayangan itu semakin dekat. Dan ketika motor melewati jembatan kecil, bayangan itu memanjang ke depan, seperti mendahului jalannya. Wawan hampir kehilangan akal. Jalan yang menyempit. Semakin jauh ia melaju, jalan semakin menyempit, seperti terbelah oleh hutan yang bergerah sendiri. Pohon-pohon bambu menutup diri, seolah memaksa Wawan masuk lebih dalam. "Nggak mungkin, ini jalan besar, kenapa jadi begini?" Ia mencoba menepi, ingin putar balik. Tetapi ketika ia berhenti, suara banyak orang terdengar dari balik bambu. "Wawan, kembali. Tidak usah takut. Kami di sini." Suara itu seperti berasal dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari dalam tanah. Wawan gemetar hebat. Ia menutup telinganya, namun suara itu justru terdengar di dalam kepalanya. "Mas, kamu sudah pernah masuk. Kamu harus pulang ke kami." Wawan berteriak keras membelah hutan. "Saya mau pulang. Saya nggak kenal kalian." Sesaat suara itu mereda. Hanya sebentar. Kemudian suara lain muncul. Suara berat dari balik kabut, paternal, seolah seorang laki-laki dewasa dengan suara rendah. "Kamu sudah diterima, Wawan. Jangan kembali ke dunia yang bukan milikmu." Wawan langsung memutar gas sepenuhnya. Motor meraung keras, memaksa dirinya keluar dari jalan sempit itu. Dan akhirnya, setelah berputar entah berapa lama, kabut tiba-tiba pecah. Jalan berubah kembali ke jalan aspal yang ia kenal. Warung-warung pinggir jalan muncul, udara kembali hangat dan normal. Keramaian kecil mulai terdengar. Wawan berhenti mendadak di pinggir jalan, jatuh terduduk, menangis dalam kelelahan dan ketakutan. Ia merasa selamat, meski tubuhnya masih bergetar. Namun jauh di belakangnya, dari arah hutan yang ia tinggalkan, terdengar suara samar. "Sampai jumpa lagi, Wawan." Suara itu bukan ancaman,
Bukan amarah, bukan keputusasaan. Suara itu seperti janji. Dan dari sinilah Wawan sadar mereka belum selesai dengannya. Angin malam di dusun Watulumbung kembali berhembus dengan hawa lembab yang menusuk tulang. Setelah menemukan tulisan aneh dan batu-batu putih tersusun rapi di depan gerobaknya, Arif merasa langkahnya semakin berat. Ia berjalan sambil terus menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada sosok yang mengikutinya. Tapi justru semakin ia mencoba tenang, semakin jelas ia mendengar suara-suara samar, seperti banyak orang berbisik tanpa arah. Balik saja ke kota, gumamnya. Namun, ya itu hanya sekadar gumaman karena kakinya seperti tak bisa berhenti melangkah ke dalam. Jalan tanah yang tadi dilewati Arif tiba-tiba berubah lebih lebar. Lampu-lampu minyak yang menggantung di beberapa titik tampak redup, tetapi cukup untuk memperlihatkan siluet-siluet rumah kayu tua yang berjajar. Anehnya, tidak satu pun dari rumah itu terlihat memiliki penerangan lain. Gelap, sepi, namun Arif bisa merasakan kalau tempat itu tidak kosong. Ia mulai mendorong gerobaknya perlahan. Kerak, kerak, kerak. Roda kayu itu berbunyi lantang, memecah keheningan yang tak wajar. Baru beberapa meter berjalan, dari salah satu rumah terdengar suara langkah kaki keluar. Tok, tok, tok. Arif berhenti. Dadanya berdegup keras. Dari balik kegelapan, seorang pria tua keluar sambil membawa lentera minyak. Bajunya sederhana, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Daganganmu harum sekali, nak. Suara pria itu serak namun halus. Iya, Pak, mau beli. Pria itu berjalan mendekat, sangat dekat. Tapi bukan itu yang membuat Arif ingin mundur. Melainkan saat cahaya lentera akhirnya menyentuh wajah sang pria, ternyata tidak ada wajah di sana. Hanya permukaan kulit datar tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hampir seperti topeng kayu yang belum dipahatan bentuk apapun. Arif refleks mundur, menahan napas. Tapi pria itu masih berbicara, seolah memiliki mulut tak kasat mata. Kami di sini jarang kedatangan pedagang. Sudah lama, sangat lama. Arif meningin mundur, tapi kakinya kaku, suaranya tercekak. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, dari rumah lain bermunculan sosok-sosok baru. Laki-laki, perempuan, anak kecil, semua berjalan mendekat dengan langkah lambat, wajah mereka sama, tanpa wajah. Gerobaknya tiba-tiba bergetar. Duk, duk, duk. Arif menunduk dan hampir berteriak. Tahu bulat dalam wajan minyak itu mulai bergerak sendiri, menggelembung dan berputar-putar seolah hidup. Aromanya semakin kuat, membuat para warga tak berwajah itu bergerak lebih cepat, mengelilinginya. Ini apa? Apa yang kalian mau? Suara Arif bergetar hebat. Salah satu dari mereka mengangkat tangan kurusnya, menunjuk ke gerobak Arif lalu bersuara. Kau memberi makan kepada kami. Kau diterima di sini. Arif panik. Aku gak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Dan tiba-tiba seluruh warga berhenti bergerak. Senyap. Tubuh-tubuh mereka kaku seperti patung. Kemudian tanpa aba-aba, mereka menunduk bersamaan dalam satu gerakan halus yang terlalu rapi untuk dianggap manusiawi, seperti memberi hormat. Suara muncul dari ujung jalan. Suara berat, dalam, menggema tanpa asal. Belum tentu kau bisa pulang, Arif. Arif menoleh pelan. Dari kegelapan tampak siluet perempuan tinggi. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, mengenakan kain lusuh berwarna hitam legam. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Matanya yang merah menyala mengawasi Arif dengan tatapan tajam. Kaumku menyukaimu karena kau membawa aroma yang mengundang. Arif gemetar sambil memeluk pegangan gerobaknya. Siapa? Siapa kau? Aku penjaga tempat ini. Orang-orang menyebutku Nyai Tunjung Sari, pemilik kampung yang tak lagi terjamah manusia. Warga tak berwajah serempak mengenadahkan wajah kosong mereka, seolah menyambut ratu mereka. Nyai Tunjung Sari mendekat, begitu dekat hingga Arif bisa mencium aroma tanah basah bersatu dengan bau kemenyan tajam. Daganganmu lezat,
Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam dirimu yang membuat pintu kampung ini terbuka. Arif mundur, gemetar. Aku cuma jual tahu bulat, Bu. Aku nggak punya apa-apa. Perempuan itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak membawa kehangatan sedikit pun. Justru itu, Arif, kau membawa sesuatu yang tak kau sadari. Ia menatap tepat ke arah dada Arif. Dan itu akan menentukan apakah kau akan keluar dari kampung ini atau menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba seluruh lampu minyak padam. Gelap, dan Arif hanya bisa merasakan napas dingin entitas itu tepat di depan hidungnya. Lalu terdengar suara jeritan yang menggema dari seluruh penjuru kampung. Apakah Arif menemukan apa yang dimaksud Nyai Tunjung Sari? Apa yang tersembunyi dalam dirinya, dan bagaimana ia bisa keluar dari kampung yang tak seharusnya ia masuki? Gelap menelan seluruh dusun Watu Lumbung. Tidak ada cahaya dari lentera, tidak ada bulan, bahkan bintang pun entah kemana hilangnya. Arif berdiri kaku, hanya mengandalkan pernafasannya sendiri sebagai tanda bahwa ia masih hidup. Telinganya menangkap suara sesuatu yang bergerak. Tapi tidak jelas apakah itu manusia, binatang, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam kegelapan total itu, suara Nyai Tunjung Sari muncul begitu dekat. Arif, kau ingin keluar dari tempat ini, bukan? Arif mengangguk cepat, meski tahu Nyai itu mungkin tak bisa melihatnya. Iya Bu, apapun syaratnya saya akan lakukan. Saya cuma mau pulang. Nyai Tunjung Sari tertawa kecil. Suara tawa yang ganjil, seperti suara dua orang sekaligus. Satu perempuan, satu lagi sesuatu yang tak manusiawi. Kau mengatakan apapun, katanya pelan. Tapi sebelum kau berpikir soal pulang, kau harus tahu kenapa kampung ini menerimamu. Tiba-tiba kegelapan mulai memudar. Perlahan berubah menjadi cahaya redup seperti api kecil yang menari. Bukan cahaya nyata, melainkan seperti bayangan-bayangan hidup yang membentuk sebuah ingatan. Arif memincingkan mata. Ia melihat dirinya sendiri. Lebih muda, mungkin usia SD, berjalan di pinggir hutan dekat kampung lamanya di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Ini masa kecil saya, bisiknya. Nyai Tunjung Sari berdiri di sampingnya. Wajah pucatnya kini tampak jelas. Perhatikan. Ingatan itu bergerak. Arif kecil tampak memungut sesuatu dari tanah. Sebuah batu kecil berwarna hitam pekat, bentuknya bulat seperti kelereng tapi terasa lebih berat. Arif kecil memegangnya hanya sebentar, lalu membawanya pulang. Batu itu, Arif menyentuh dadanya tanpa sadar. Saya masih punya. Saya taruh di saku kerja celana. Nyai mengangguk lambat. Batu itu bukan sekedar batu. Itu adalah penanda. Ingatan berganti. Arif kecil duduk di teras rumah, memainkan batu hitam itu. Namun semakin lama, bayangan kecil seperti asap tipis muncul dari permukaan batu. Arif kecil tidak melihatnya, tapi makhluk-makhluk lain melihat. Dari sisi ingatan, muncul sosok-sosok samar berbentuk tinggi kurus. Tubuh mereka seperti asap hitam pekat. Mereka mengintip Arif kecil dari balik pepohonan. Arif dewasa menggigil melihat sosok-sosok itu. Kenapa mereka memperhatikan saya? Karena kau memegang benda yang dulu hilang dari kami, jawab Nyai tenang. Batu itu adalah pintu. Hanya mereka yang memegangnya yang dapat masuk ke kampung ini tanpa kesulitan. Ingatan berganti menjadi malam hari. Arif kecil tertidur sambil memegang batu. Tapi dari jendela, makhluk-makhluk bayangan itu masuk
tidak menyentuh Arif, hanya berdiri mengelilinginya seolah memastikan bahwa ia masih hidup. Arif menelan ludah, takut sekaligus bingung. Mereka mengikuti saya selama bertahun-tahun. Nyai menatapnya dalam-dalam. Mereka mengamati, menunggu waktu, menunggu saat ketika kampung ini kembali dibuka. Arif memegang kepalanya, merasa mual. Jadi semua ini gara-gara batu itu. Gara-gara saya menganggapnya cuma benda nggak berguna. Nyai mendekat. Wajahnya semakin dekat. Matanya merah menyorot. Arif, kampung ini memilihmu bukan karena kebetulan. Kau membawa penanda dan aroma pemanggil. Namun ada satu hal yang lebih penting. Ia berhenti sejenak, menatap Arif dengan tajam. Di dalam dirimu ada sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak tahu. Sesuatu yang membuat kaumku tidak bisa menyakitimu. Sesuatu yang membuat mereka tunduk ketika kau datang. Arif menatap Nyai Tunjung Sari dengan ketakutan dan penasaran. Apa maksudnya? Apa yang ada dalam diri saya? Nyai senyum tipis. Senyum itu bukan senyum manusia, melainkan seperti retakan kecil pada wajah yang dingin dan rapuh. Itu akan kau ketahui di ujung malam ini. Tapi ingat Arif, ia menatap gelap di kejauhan, lalu kembali menatap Arif. Semakin kau ingin keluar, semakin kampung ini berusaha menahanmu. Angin tiba-tiba berembus kencang. Bayangan kampung kembali menyelimuti mereka. Dan layar gelap itu menyisakan satu suara. Kau belum selesai di sini, Arif. Belum. Angin malam di dusun Watu Lumbung berubah menjadi hembusan yang berputar seperti pusaran. Daun-daun kering berterbangan, menggulung ke udara, lalu jatuh berserakan di sekitar Arif. Seluruh kampung kembali terlihat, namun kini tampak lebih gelap, lebih tua, lebih rapuh seolah waktu di tempat itu sudah membusuk. Arif berdiri mematung, nafasnya terengah-engah. Dadanya bergemuruh setelah mengetahui bahwa sejak kecil ia telah membawa penanda yang membuka jalan masuknya ke kampung jin. Tapi yang paling menghantam pikirannya adalah ucapan terakhir Nyai Tunjung Sari. Dalam dirimu ada sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak tahu. Apa maksudnya? Arif bukan siapa-siapa. Ia hanya pedagang tahu bulat yang mencoba hidup. Langkah kaki menyeret terdengar di hadapannya. Nyai Tunjung Sari mendekat pelan. Rambutnya yang panjang mengambang seperti hidup. Wajah pucatnya masih menampakkan senyum aneh yang membuat perut Arif melilit. Arif, ucapnya lembut namun menakutkan. Malam ini adalah malam penentuan. Kau ingin pulang ke dunia manusia? Arif mengangguk cepat. Iya, tolong izinkan saya pulang. Saya cuma tersesat, Bu. Saya nggak mau apa-apa dari tempat ini. Nyai tersenyum samar. Untuk keluar, kau harus melepaskan apa yang kau bawa sejak kecil. Arif memandangnya bingung. Batu itu, bukan hanya itu. Suaranya berat. Ada sesuatu yang tersimpan lebih dalam. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Arif retak lalu memuntahkan asap hitam dari celah-celahnya. Asap itu membentuk sosok-sosok warga tanpa wajah yang sebelumnya mengerumuninya. Mereka mengitari Arif dalam lingkaran besar. Tubuh-tubuh mereka kembali bergerak, namun kini lebih cepat, seolah kehilangan sabar. Kenapa mereka seperti itu lagi, Bis? Bisip Arif gemetar. Nyai Tunjung Sari menatap mereka dengan dingin. Mereka lapar, Arif. Mereka membutuhkan kekuatan yang kau bawa. Aku nggak punya apa-apa. Kau punya. Jawab Nyai tegas. Kau membawa jiwa terang. Sesuatu yang mereka butuhkan untuk tetap hidup dalam dimensi ini. Arif terdiam. Jiwa terang. Nyai mengangguk. Kau pernah diselamatkan oleh seseorang saat kecil, bukan? Arif tertegun. Diselamatkan?
Ingatan samar-samar muncul saat ia hampir terseret arus sungai ketika kecil. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari arah hutan dan menariknya ke tepi. Ia tidak ingat wajahnya, namun ingat satu hal. Ia menepuk dadanya dan berkata, "Semoga cahaya ini menjagamu." Arif dulu menganggap itu cuma mimpi atau halusinasi masa kecil. Ternyata itu nyata. Arif berbisik, "Cahaya itu yang membuat kaumku tidak bisa menyakitimu," kata Nyai pelan. "Dan itu pula yang membuatmu menjadi kunci yang mereka inginkan." Warga tak berwajah mendekat. Gerakan mereka cepat seperti bayangan melompat pada setiap kedipan. Arif mundur, ketakutan setengah mati. "Saya nggak mau ngasih apapun. Saya cuma mau pulang." Nyai Tunjung Sari mendekat, menatap Arif dengan mata merah menyala. "Untuk keluar, kau harus melepaskan batu yang kau bawa. Batu itu adalah penanda kepemilikan. Selama batu itu bersamamu, kau adalah milik kampung ini." Arif merojok saku dengan tangan gemetar. Batu hitam itu masih di sana, hangat, seolah hidup. "Kembalikan padaku," kata Nyai. Warga tak berwajah berhenti bergerak. Semua mata tak terlihat mengarah ke tangan Arif. Arif menahan batu itu erat-erat. "Kalau saya kasih, saya bisa pulang." "Ya, tapi setelah itu, tidak akan ada jalan kembali ke kampung ini dalam bentuk apapun." Arif menghela nafas panjang. "Bagus, saya nggak mau kembali." Dia mengulurkan batu itu. Namun saat batu hitam itu hampir menyentuh tangan Nyai, tiba-tiba kampung bergemuruh keras, dum, seperti ada sesuatu yang menolak keputusan itu. Nyai berbisik cepat, "Cepat Arif, kasih ke aku." Tapi dari tanah retak muncul tangan-tangan hitam panjang yang mencengkeram kaki Arif. "Kau tidak boleh pergi. Cahayanya milik kami. Dia harus tinggal." Suara-suara itu muncul dari seluruh warga jin tanpa wajah. Suara mereka tumpang tindih, kacau dan mengerikan. Arif mencerit, "Lepaskan!" Nyai Tunjung Sari mengangkat kedua tangannya dan angin badai hitam meledak dari tubuhnya, memukul warga jin agar menjauh. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Seperti gelombang, mereka datang lagi dan datang lagi, berusaha merebut Arif. Nyai berteriak marah, "Beranilah kalian menyentuh milikku!" Untuk pertama kalinya, Arif melihat Nyai bukan sebagai penguasa dingin, tetapi sebagai makhluk yang sedang kehilangan kendali. Dalam kekacauan itu, Arif menatap batu hitam di tangannya. "Kalau saya buang, apa yang terjadi?" Nyai tersentak. Jangan buang." Tapi sudah terlambat. Dalam keputusasaan, Arif melempar batu itu ke tanah. Batu itu pecah menjadi retakan cahaya putih yang menyilaukan. Warga jin menjerit serentak. "Cahayanya! Bunuh cahayanya!" Cahaya itu membesar, berubah menjadi pusaran besar yang menyedot angin, debu, tanah, bahkan bayangan-bayangan gelap itu. Arif merasa tubuhnya terangkat seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Nyai mencoba meraih tangan Arif. "Jangan masuk ke dalam pusarannya." Tapi cahaya menelan semuanya. Suara Nyai memudar, suara warga jin memudar. Seluruh kampung hilang, dan Arif terlempar ke dalam gelap. Beberapa saat kemudian, Arif terbangun di tepi jalan beraspal di dekat kawasan Hargosari, Gunung Kidul, tempat yang ia kenali. Gerobak tahu bulatnya berada di sampingnya. Utuh. Udara pagi berembus lembut. Tidak ada kampung gaib. Tidak ada warga tanpa wajah. Tidak ada Nyai. Hanya dunia nyata. Arif berdiri lemas. Pandangannya tertumbuk pada kantong celana. Ia merogoh perlahan. Kosong. Batu itu benar-benar hilang. "Alhamdulillah, saya pulang." Arif berbisik dengan mata berkaca-kaca. Namun ketika ia hendak mendorong gerobaknya pergi, ia melihat satu hal yang membuat tubuhnya kembali membeku. Di sisi gerobaknya ada bekas tapak kaki, panjang, dan bukan tapak manusia. Lalu terdengar angin berbisik pelan di telinganya. "Arif, kampung kami tidak akan melupakanmu.
Arif menatap hutan di kejauhan yang bergerak pelan. Hawa dingin menyusup ke tulangnya. Ia sadar, mungkin dia memang sudah pulang. Tapi kampung itu mungkin suatu saat akan memanggilnya lagi. Selesai.